Nah, jadi ini kita masuk ke diferensial. Nah, kalian bilang kalian sudah pelajari di matematika dasar ya, berarti kan? Tapi eh, kita coba pelajari lagi, eh, mengulang beberapa hal ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari diferensial ini? Karena diferensial ini banyak dipakai dalam eh, konsep-konsep termodinamika, konsep-konsep kinetika ya. Nanti kalian lihat ketika kita masuk di hukum termodinamika, penurunan rumusnya itu memakai eh, diferensial turunan. Nah, bahkan kita memakai turunan parsial. Nah, turunan parsial itu kan kalian tahu kalau misalnya dia multivariabel ya. Nah, ada ini kita lihat tabel satu. Nah, yang tadi nggak usah dicatat ya, yang ini aja. Nah, ini tabel satu adalah beberapa fungsi dan turunannya ya. Nah, jadi kita lihat di sini AX pangkat N, ya kan? AX pangkat N. Nah, turunannya itu adalah AN X pangkat N kurang satu. Nah, ya. Lalu kalau kita punya AE pangkat BX, kalian lihat di sini BX ini adalah fungsi juga, ya kan? Adalah fungsi juga. Jadi turunannya itu adalah AB E pangkat BX. Nah, lalu kalau turunan dari A, ya, A adalah konstanta, turunannya adalah nol. Nah, lalu kalau kita punya A sin BX, turunannya adalah AB cos BX. Nah, kalau kita punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sin BX. Nah, kalau kita punya A ln X, turunannya adalah A dibagi X. Nah, ini A tangen X nanti akan kita kerjakan. Oke, oke. Ini udah dicatat? Belum, Mem. Belum. Belum, Oke, Mem. coba dicatat sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sudah? Udah ya. Nah, lalu ini kita mulai penjelasannya. Jadi kalau kita punya konstanta, ya kan? Kita turunkan, dia akan sama dengan nol. Nah, jadi berarti di sini kan kita lihat DC per DX sama dengan nol. Nah, bagaimana kalau misalnya konstantanya kita tambahkan ke suatu fungsi yang lain gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi Y, lalu kita tambahkan konstanta. Nah, turunan fungsi tersebut ya, turunan dari Y tambah C itu adalah DY ditambah X. Nah, ini dia kalau kita tambahkan ya. Sudah? Belum, Mem. Belum? Oke.
Bisa? Udah? Selesai? Udah ya? Nah, sekarang kalau bagaimana kalau kita kalikan? Nah, jadi konstanta kita kalikan dengan suatu fungsi. Nah, misalnya kita punya fungsi CY. Nah, C ini adalah konstanta. Berarti kalau kita turunkan, nah ini sama dengan C dikali turunan fungsi Y. Nah, ini adalah kalau kita punya fungsi dengan perkalian eh, dengan konstanta. Hmm. Udah? Udah selesai? Bentar, Mem. Bentar, oke. Udah, Mem. Sudah? Oke. Nah, jadi bagaimana dengan kalau misalnya kita perkalian dua fungsi? Ya, misalnya kita punya fungsi Y, punya fungsi Z. Nah, jadi bagaimana turunan dari perkalian dua fungsi? Nah, ini sama dengan Y dikali turunan Z ditambah Z dikali turunan Y. Ya, kalau udah selesai dicatat bilang ya. Sudah? Udah, Mem. Ya. Nah, lalu kalau penjumlahan, misalnya kita punya fungsi Y ditambah fungsi Z, nah, berarti kan Y dan Z ini adalah fungsi, berarti turunan dari Y tambah Z adalah turunan Y ditambah turunan Z. Nah, ini kalau penjumlahan. Nah, tadi kan ada perkalian, ada penjumlahan, ya kan? Nah, lalu nanti kita lanjut dengan yang lain. Sudah? Udah, Mem. Nah, ya. Nah, sekarang kita bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan juga sama dengan penjumlahan ya. Kalau kita punya fungsi Y, punya fungsi Z, berarti turunannya adalah D, DY per DX dikurang DZ per DX. Artinya kita bisa turunkan Y, lalu kita kurangkan juga dengan turunan Z. Nah, ini adalah pengurangan dari suatu fungsi. Nah, jadi penjumlahan dengan pengurangan dua fungsi itu sama konsepnya ya. Jadi masing-masing fungsi kita turunkan dulu, lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan turunan fungsi yang berikutnya. Udah, Mem. Ya. Nah, lalu di sini bagaimana dengan hasil bagi dua fungsi? Jadi kalau kita misalnya punya fungsi Y lalu dibagi dengan fungsi Z, nah
turunan dari fungsi Y dibagi Z itu adalah Z dikali turunan Y dikurang Y dikali turunan Z dibagi Z kuadrat. Nah, ini persamaan 7. Nah, hasil bagi dua fungsi juga kita bisa lakukan dengan persamaan 8. Nah, yaitu misalnya kita anggap dia perkalian dua fungsi. Perkaliannya tapi satu Y, satu seper Z. Ya. Nah, jadi kalau mengikuti perkalian dua fungsi, nah, kita dapat seperti ini. Ya, seperti persamaan 8. Tapi saran saya, kalian coba ingat aja dengan persamaan 7. Walaupun hasilnya sama, nggak, buat apa kalian ingat dua-dua? Jadi cukup kalian memahami satu persamaan. Karena persamaan 7 dengan persamaan 8 ini pada dasarnya sama. Ya, sudah? Sudah ya? Belum, Mem. Belum? Enggak. Oke. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu di sini eh, ada namanya aturan rantai. Aturan rantai itu artinya ada suatu fungsi, tetapi di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, gitu ya. Nah, pada aturan rantai itu persamaan 9 dapat kita lakukan ya. Jadi misalnya kita punya fungsi F ya. Nah, fungsi F ini dia merupakan fungsi dari U, sementara U ini adalah fungsi dari X ya. Nah, jadi turunan dari fungsi F ini adalah df per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Nah, ya. Nanti kita latihan untuk kalian supaya tahu tahu bagaimana menggunakan aturan rantai ini ya. Sudah? Nah, ya. Nah, jadi sekarang eh, ini contohnya saya buat. Tunggu dulu. Maksudnya biar kalian bisa pelajari. Ntar ya. Nah, ini contohnya ya. Kita punya fungsi sama dengan E pangkat X
kuadrat. Nah, apa turunan dari fungsi f? Nah, kalian lihat kan ada e, ada x kuadrat di sini. Nah, tadi kan saya bilang pakai aturan rantai. Nah, aturan rantai itu artinya pertama kalian pilih yang mana menjadi u. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu, nanti kan kalian latihan sendiri. Jadi kita pilih x kuadrat ini sebagai u, ya. X kuadrat sama dengan U. Nah, jadi berarti kan kita punya FU sekarang ya. Nah, FU. Apa FU? FU adalah E pangkat U. Bagaimana tadi aturan rantai? Masih ingat? DF per DX sama dengan DF per DX sama dengan apa tadi? D- DF per DU dikali DU per DXU DF DU per per D, DF per DU dikali DU per DX. Nah, sekarang kalau kita punya FU-nya ini, E pangkat U, apa DF per DU? Apa hasilnya? Turunan dari E pangkat U apa? Turunan dari E pangkat U apa? Hah? Apa? Masa udah lupa turunan E pangkat U? Turunan E pangkat X apa? Kalau saya bilang turunan E pangkat X. Gak ada yang ingat. Aduh, kalian ini kayak apa ya? Ikan Bobby ya. Ikan apa? Ikan ikan Dory itu yang di Finding Nemo ya. Udah dipelajarin, nggak ingat ya. Apa turunan dari E pangkat U? Hah? Kayak mana kita kayak E gini? pangkat Hah? E pangkat U pangkat U pangkat 2. Kenapa E pangkat 2, E pangkat 2? Kan saya bilang E pangkat U. Nggak ada U pangkat 2 kan? Apa turunan E pangkat U? UN Enggak. Turunan dari E pangkat U itu adalah E pangkat U juga. Makanya kan tadi DF per DX apa? DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Nah, DF per DU-nya udah dapat ya, E pangkat U kan? Sekarang DU per DX apa? Kita bilang kan U sama dengan X pangkat 2. Nah, jadi DU per DX-nya apa? Turunan X pangkat 2 apa? 2X. Nah, 2X. Nah, jadi berarti DF per DX sama dengan apa tadi? Nah, DF per DX kan DF per DU. DF per DU-nya tadi apa? DF per DU-nya apa? Bu. Kok U? Kenapa kok DF per DU? U? Turunan kan FU-nya sama dengan E pangkat U. Jadi DF per DU apa? Hmm? Apa jadinya DF per DU? Nah, E jadi pangkat U men. Hah? E pangkat U men. Nah, E pangkat U kan. Jadi DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DX. DF per DU adalah E pangkat U. Nah, tadi kalian udah bilang kan DU per DX itu adalah 2X. Nah, jadi berarti eh, DF per DX itu adalah sama dengan 2X dikali E pangkat X kuadrat. Kita substitusikan balik si U ini menjadi eh, X pangkat 2. Nah, inilah yang namanya aturan rantai. Nah, coba kalian catat, kalau bisa coba kerjakan sendiri dulu supaya kalian paham ya. Jangan dilupakan pelajaran yang kemarin-kemarin ya.
Eh, Ketika menjawab juga dipikirkan baik-baik jawaban kalian. Jangan maksudnya langsung eh, jawab gini, turunan E pangkat nggak benar kan, nggak masuk akal kan. Nah, jadi maksudnya eh, yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari, jangan dilupakan ya. Kemarin waktu deret Taylor kan kita udah belajar turunan E pangkat X kan. Hmm. Oke, coba dicatat biar kita lanjut lagi. Dah? Udah selesai? Belum, Mem. Oke. Udah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi ini sekarang berarti fungsi komposit itu kan ada fungsi F. Nah, fungsi F itu dia merupakan fungsi dari U. Nah, lalu si U ini merupakan fungsi dari X. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai fungsi komposit. Nah, ini nggak usah kalian tulis karena nanti kalian makin bingung. Nah, ini dia. Fx sama dengan Fux. Ya. Oke, nah sekarang coba kalian coba turunkan ini. Kita punya tangen AX, ya. Coba kalian tentukan turunan dari tangen AX, ya. Turunan dari tangen AX. Bisa? Tangen AX itu sama dengan apa? Sama Sin dengan AX per cos AX, Mem. Sin AX per cos AX. Nah, jadi berarti kalian bisa lakukan eh, peraturan apa? Hasil bagi dua fungsi. Ya kan? Tadi kan ada hasil bagi dua fungsi, Y dibagi Z kan? Bagaimana tadi peraturannya tadi? Udah kalian catat kan? Nah, coba sekarang tentukan turunan dari tangen AX. Dapat? Dapat nggak? Jawabannya, Mem, eh, A kali sek X kuadrat pangkat AX. 2 X. Ini dapatnya A sek kuadrat AX ya. Iya, Mem. Oke. Jadi caranya kan turunan tangen AX DX ini adalah turunan dari sinus AX dibagi cos AX. Jadi kan cos turunan sin dikali turunan sin yaitu A cos AX ditambah sin
dikali turunan cos, yaitu A sin AX ya. Nah, ini kan dia, ini kan harusnya kurang kan, tapi kan turunan dari cos AX ini adalah negatif, makanya jadinya tambah, ya kan? Nah, dibagi cos kuadrat AX. Nah, ini A ini bisa kita keluarkan kan? Nah, jadi cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX dibagi cos kuadrat AX. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu dari SMA, cos kuadrat ditambah sin kuadrat adalah 1. Nah, jadi makanya di sini A dibagi cos kuadrat AX atau A sek kuadrat AX ya. Oke, kalau udah selesai bilang ya, biar kita lanjut. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk gini. Tentukan DP per DT. Jika PT sama dengan KE pangkat negatif Q per T. Yang mana U-nya ini? U-nya yang mana? Pilih U. yang pangkatnya itu min Q per T. Hah? Yang min Negatif. Ah, negatif Q per T. per T. Itu adalah U-nya ya. Berarti DP per DT sama dengan DP per DU dikali DU per DT. Nah, DP per DU apa hasilnya? Dapat nggak? Apa jadinya DP per DT? Coba.
Dapat apa jadinya? Turunannya? Belum dapat ya. Oke. Jadi U-nya itu kita anggap negatif Q per T. Nah, berarti kan dP per dt sama dengan dP per du dikali du per dt. Nah, dP per du itu adalah KE pangkat U. Sementara du per dt itu adalah Q dibagi T pangkat 2. Nah, jadi berarti dP per dt itu adalah KE pangkat negatif Q dibagi T dikali Q per T pangkat 2. Ya. Ada nggak yang dapat seperti itu? Enggak, mem. Kenapa? Di mananya yang bingung? Salah rumus, mem. Kok bisa salah rumus? Yang mana yang salah rumus? Ini kan hasil bagi dua fungsi kan? Walaupun Q itu adalah konstanta, tapi bisa kita pakai seperti hasil bagi dua fungsi, ya. Oke, coba diperhatikan, baru biar kita lanjutkan lagi. Mem, Ah, dapat yang Q per T pangkat 2 itu karena kita menurunkan U lagi ya, Mem. Yang min Q per T itu. iyalah, kan di sini kan dP per dt itu kan dP per du dikali du per dt. Nah, ini kan du per dt ini artinya turunan dari U, ya. Oke, Mem. Sudah ngerti kan ini kan? Sudah ngerti belum? Ya, Mem. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini saya jelaskan. Tadi kan kalian banyak bingung kan? Ini kan UT sama dengan negatif Q per T. Nah, berarti DU per DT sama dengan negatifnya ini kita taruh di luar kurung T dikali nol. Kenapa nol? Karena ini Q ini kan konstanta. Nah, turunannya adalah nol. Nah, lalu Q dikali turunan T. Turunan T itu apa? Satu lalu dibagi T kuadrat. Nah, jadi kalau kalian apakan dapatnya dia adalah negatif dikali negatif atau Q dibagi T pangkat 2. Oke, tadi IJ salahnya di sini ya. Iya, mem. Oke, coba diperhatikan supaya bisa dicatat gitu ya, bisa dipahami. Sudah selesai nih? Udah, Mem. Ya. Udah, mem. Oke. Nah, sekarang coba yang ini. Kita punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 3 per 2. Tentukan DY per DX. Nah, yang mana U-nya ini sekarang? Coba. U-nya yang mana? Yang min 3 per 2, Mem. Kok min Bukan. 3 per 2? Hmm. U itu harus fungsi. Kalau negatif 3 per 2 kan bukan fungsi. Yang mana U-nya? Nah, jadi kalian belum mengerti berarti pemilihan U-nya ya. Nah, coba yang mana U-nya? Yang AX pangkat 2, Mem. Tambah BX tambah C. Jadi U-nya adalah AX kuadrat tambah BX tambah Tambah C. C. Nah, berarti kan DY per DX itu apa dulu? DY per DU. Nah, DY per DU apa?
U-nya kan berarti U pangkat negatif 3 per 2 ya kan? Nah, jadi DY per DU apa? DY per DU. Coba hitung dulu. Mau dihitung dulu ya. DY per DU apa? Sudah? Dapat? Apa dia? Min 3 per 2 U pangkat min 5 per 2. Dikali. Nah, itu kan DY per DU. Nah, lalu kan berarti DY per DX kan DY per DU dikali DU per DX. Nah, DU per DX-nya apa? Tadi Ini, kan, men. ah, U-nya kan, 3 per, nah, 3 per kenapa? 2 kali 2 AX tambah B akar AX pangkat 2 tambah BX tambah C, men. Akar. Maksudnya akar itu pangkat setengah. Kamu buat gitu. Iya, men. Kalau turunan itu ditambah atau dikurang satu? Kurang satu, men. Negatif 3 per 2 dikurang satu berapa? Negatif 3 per Satu 2. per 2, men, jadinya. Enggak lah, negatif 3 per 2 dikurang satu masa satu per 2? Min 5 per 5 Nah, min 5 tadi per si 2. Teresia udah bener kan? Teresia kan jawabnya negatif 3 per 2 U pangkat negatif 5 per 2. Nah, tapi Teresia belum mengalihkan DU per DX-nya ya. Nah, jadi harus kita kalikan lagi 2AX ditambah B. Nah, jadi jawabannya di sini ya. Ini kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 3 per 2. Kita pilih U-nya. U-nya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berarti kan Y ini sama dengan U pangkat negatif 3 per 2. Jadi DY per DX itu DY per DU dikali DU per DX. Nah, ini sama dengan ini kita turunkan dulu. Nah, kita kalikan dengan turunan yang ini. Nah, jadi makanya di sini negatif 3 per 2 U pangkat negatif 5 per 2 2AX tambah B. Nah, lalu sama dengan kita ini U-nya kita substitusikan lagi dengan ini. Nah, jadi sama dengan negatif 3 per 2 AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 5 per 2 dikali 2AX tambah B. Oke, udah jelas ya? Udah mulai jelas kan? Harapan saya sih udah mulai jelas ya. Nah, coba dicatat, dipahami ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Sudah? Belum ya?
Sudah, Mem. Udah? Nah, kalau yang ini udah kita catat tadi, udah kita pelajari. Nah, kalau ini bagaimana? Kita punya P. P sama dengan KE pangkat negatif Q per T. Tapi yang ditanya itu adalah turunan dari LNP. Gimana caranya? Gimana caranya ya? LNP-nya apa? LNP sama dengan apa? Kalau P sama dengan K dikali E pangkat negatif Q dibagi T, LNP sama dengan apa? ln dikali K dikali E pangkat min Q per T. Nah, itu disederhanakan jadinya LNK dikurang Q per T, Mem. nah, LNK dikurang Q per T. Nah, jadi turunan dari LNP sama dengan apa? Tadi itu kan sama dengan eh, penurunan eh, fungsi ya, pengurangan fungsi. Nah, turunan dari LNK apa? LNK itu kan konstanta. Nah, turunan dari LNK berarti sama dengan apa? Sama dengan nol, ya. Nah, lalu yang kedua kan tadi LNK dikurang Q per T. Nah, sekarang Q per T ini apa turunannya? Kan tadi ada kan? Negatif Q per T, turunannya apa? Yang soal sebelumnya. Q per T kuadrat. Jadi, turunan dari LNP sama dengan sama dengan Q per T kuadrat Q juga, per Mem. kuadrat, ya, Mem. Q per T kuadrat. Oke, gampang sebenarnya. Cuma kalian mikirnya mungkin terlalu rumit ya. Hmm. Coba dicatat. Dicatat, diperhatikan. Nah, ini kan minggu depan kita ujian kan? Latihan, latihan soal. Ya, udah paham ini kan? Udah paham belum? Hah? Udah paham belum? Yang matikan video ini, paham belum? Udah paham belum? Nggak ada yang jawab. Ini ada dua. Udah paham atau nggak paham? Kalau nggak paham, bagian mana yang nggak paham? Coba. Bagian mana yang nggak paham? Gimana saya mau menjelaskan lagi kalau kalian misalnya
nggak memberitahukan saya bagian mana kalian yang nggak paham. Saya kan bukan bukan psychic ya. Nggak bisa saya menduga-duga yang mana gitu. Jadi coba, bagian mana kalian yang nggak paham? Yang bagian LN, mem. Kenapa? Di, di mananya nggak paham? Itu harus disederhanakan juga, mem. Lah iyalah, kayak mana kalian menurunkan kalau nggak disederhanakan? Ini kan sama aja. Kalau saya bilang LNP sama dengan LNK dikali E pangkat negatif Q per T. Sekarang ingat dulu. Pelajaran awal-awal kali dulu. LNA dikali B sama dengan sama dengan kan mirip ini. Ini kan LNA-nya apa? K dikali E pangkat negatif Q per T. Nah, makanya dapatnya LNK sebenarnya kan harus ditambah, tapi kan ini negatif. Nah, negatif di sini kan. Makanya dikurang Q per T LNE. LNE berapa nilainya? 1, mem. Satu. Makanya hilang. Makanya LNP ini sama dengan LNK dikurang Q per T. Ya. Oh. Oh, pelajaran lama. Udah pelajaran yang awal-awal dulu. Masa udah lupa? Ya? Lupa dikit, mem, tadi. Hah? Lupa dikit. Lupa-lupa dikit tadi, mem. Oh, bukan lupa banyak. Makanya saya bilang kalian kayak ikan itu. Kalian pernah nonton Finding Nemo kan? Finding Nemo itu kan ada Mem. si ikan yang satu, ikan perempuan. Itu kan baru diceritakan. Terus tiba-tiba eh, tanya lagi, kamu siapa? Masa masih muda udah lupa? Paling masih 2 bulan yang lalu kita belajar. Ya, jangan lupa lah. Oke? Udah ya? Udah jelas kan? Udah, mem. Oke. Nah, sekarang berikut ini. Kita punya Y sama dengan cos BX pangkat 3. Nah, Y sama dengan A cos BX pangkat 3. Bisa nggak kalian tentukan DY per DX? Tentukan dulu. U-nya yang mana? Yang mana U-nya? Yang mana U-nya ini? B, BX Pangkat pangkat 3, 3. mem. BX pangkat 3. Berarti kan Y sama dengan A cos U. Ya kan? Berarti DY per DX itu kan DY per DU. Apa DY per DU-nya? Apa turunan A cos U? Itulah DY per DU. Min sin U, mem. Nah, min A. Jangan lupa A-nya lah. Min A sin U. Nah, itu DY per DU. DU per DX-nya apa? 3BX kuadrat, mem. 3BX kuadrat. Nah, jadi berarti kalau saya tanya DY per DX sama dengan apa? Substitusikan balik si U-nya menjadi BX pangkat 3. Jadi DY per DX sama dengan min Min 3 Min ABX kuadrat min 3 ABX kuadrat dikali sin BX sin BX pangkat 3. 3. Iya, mem. Inilah dia. Ya. Ya. Udah dapat semua kan ini? Yang ini udah ngerti kan? Udah ngerti belum? Ngerti, mem. Oke. Kita bisa lanjut. Ini udah selesai dicatat. Belum, mem. Mau Ya, dicatat dulu. catat dulu.
Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Mem. Oke, sekarang kita lanjut ke turunan orde tinggi. Artinya turunan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, syarat dari turunan orde tinggi ini fungsi tersebut harus analitik. Ya. Nah, tidak semua fungsi analitik. Nah, jadi tidak semua fungsi bisa kita dapatkan turunan orde tingginya. Oke, ini gak usah dicatat. Nah, jadi notasinya pertama, kalau kita punya turunan kedua, notasinya bisa gini, D kuadrat dibagi DX kuadrat. Atau F superscript 2 dalam kurung. Nah, kalau kita misalnya F pangkat 2 nanti salah dengan F pangkat 2 kan? Makanya ini F superscript 2. Nah, lalu kita bisa juga tuliskan seperti ini. D kuadrat Y dibagi DX pangkat 2. Ya. Nah, atau bisa seperti ini. Ya. Kita turun, ini kan maknanya pertama kita turunkan. Nah, ya, ini kan berarti turunan pertama. Setelah selesai turunan pertama, kita turunkan turunan kedua. Nah, ini adalah turunan kedua. Ya, mau dicatat yang ini? Iya, Oh, Mem. Silakan dicatat sebelum kita lanjutkan. Udah selesai? Sudah, sudah, Mem. Mem. Oke. Nah, kalau turunan ketiga sama aja ya. D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Nah, ini lambang dari turunan ketiga. Atau F superscript 3 dalam kurung. Atau kita bisa juga tulis turunkan 2 kali, lalu kita turunkan lagi. Nah, itu adalah turunan ketiga. Ya, sudah? Sudah, Mem. Nah, ini nggak usah ya. Langsung aja. Nah, ini kita punya Y sama dengan A sinus BX. Coba tentukan turunan keduanya. Coba, bisa nggak kalian kerjakan? Tentukan turunan keduanya. Dari tadi kan kita turunan pertama terus kan? Nah, ini tentukan turunan kedua. Jawabannya apa ini? Turunan keduanya. Harusnya cepet ini kan? Harusnya cepet ini.
Tuh, ada yang bisa jawab nggak? Imalona biasanya cepet nih. Apa jawabannya Imalona? Mem. Min min AB kuadrat sin BX, Mem. Ya, min AB kuadrat sin BX ya. Udah benar. Oke. Min AB kuadrat sin BX ya. Coba yang belum mengerti diperhatikan ya. Min AB kuadrat sinus BX. Ini adalah turunan kedua dari A sinus BX ya. Oke, udah selesai dicatat? Bentar, Mem. Kan? Oke. Sudah, Mem. Ya. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita coba ini. Ada dua fungsi ini ya. Satu Y sama dengan A X pangkat N. Satu A E pangkat BX. Nah, coba kalian tentukan turunan kedua dan ketiga dari fungsi tersebut. Coba tentukan. Tentukan turunan kedua dan turunan ketiganya. Sudah? Dapat? Yang A dapat nggak? Dapat, Mem. Apa yang A? Yang A turunan keduanya, Mem. AN kali kurang N kurang satu X N kurang 2, Mem. Oke. Nah, baru yang turunan ketiganya? Turunan ketiganya AN dikali N kurang satu kali N kurang 2 X pangkat N kurang 3, Mem. Good. Benar. Jap. Imalona. Nah, sekarang AE pangkat BX apa Imalona? Ini, Mem. Yang turunan keduanya AB pangkat 2 E pangkat BX, Mem. Good. Turunan ketiga. Turunan ketiganya AB pangkat 3 E pangkat BX, Mem. Oke, good job Imalona ya. Nah, ini turunan kedua dan ketiga dari AX pangkat N. Ini turunan kedua dan ketiga dari AE pangkat BX. Ini mau dicatat nggak yang ini? Oke, Mau, catat. Mem. Good job Imalona.
Selesai catat yang ini? Selesai? Bisa. Selesai ya? Oke, ini. Ma'am. Ini mau dicatat? Mau dicatat atau enggak? Mau, Ma'am. Iya, Ma'am. Oke, saya harap kalian paham udah ya turunan. Nah, pahamnya mungkin kalian udah paham, cuman kalian harus berlatih ya. Nggak ada cara lain, harus berlatih. Berlatih soal. Nah, jadi coba kalian berlatih soal. Nah, supaya apa? Nggak terasa kan? Minggu depan kita ujian kan? Nah, minggu depan udah ujian. Hari apa? Kamis ya. Hari Kamis kita ujian. Nah, Iya, Ma'am. kenapa? Nah, hari Kamis kita udah ujian. Nah, jadi pelajarin. Nanti hari Selasa kita ketemu satu topik lagi integral supaya kalian berlatih dari sekarang. Oke? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Eh, Sampai jumpa hari Selasa ya. Oke. Berarti Senin kita masih ujian ya. Oke, masih tetap ujian. Oke, bye. Ma'am.